Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi khurabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Mengawian wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi fiha ismuhu wa sa'a fi khurabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un
alim. Waman dan siapa lagi azlamu yang paling dolim, yang menunjukkan dolim yang besar, artinya dosa besar, mimman dibanding orang yang mana'a menghalangi masajidallah, masjid-masjid Allah, ayul karo untuk disebut fiha padanya ismuhu nama Allah. Orang yang menghalangi masjid Allah agar tidak ada zikir di sana. Wasa'a dan dia berusaha keras dari sa'i fi khurabiha untuk menghancurkannya, baik menghancurkan fisik atau menghancurkan yang non fisik. Ulaika itulah mereka, maka nalahum tidak pantas bagi mereka ayyadkhuluha masuk ke masjid-masjid Allah illa khaifin kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya bagi mereka di dunia khizyun kehinaan, walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun adzim siksaan yang sangat dahsyat. Walillahi dan hanya milik Allah al-masyriqu timur wal maghrib dan barat. Fa ainama maka kemana saja tuwallu kalian menghadap, fathamma maka di sana wajhullah ada wajah Allah. Innallaha sesungguhnya Allah wasi'un alim maha luas dan maha mengetahui. Ayat 114 yang menyebutkan menghalangi masjid Allah dan berusaha menghancurkannya. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang dimaksud adalah orang Kristen. Ini kan terlebih suratnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu konteksnya Yahudi dan Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang menghalangi orang Yahudi untuk ibadah di Baitul Maqdis. Di zaman Nabi Isa sampai ke sini itu yang menguasai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah kerajaan Romawi. Romawinya sudah Romawi Kristen. Kalau zaman Nabi Isa belum, masih Romawi pagan, Romawi jahiliyah, penyembah berhala. Tapi dah Kristen oge jahiliyah kita. Nah, ketika Romawi menjadi kerajaan Kristen, itu mereka bikin aturan tidak boleh ada orang Yahudi yang ibadah di Masjidil Aqsa, karena dalam ajaran Kristen itu diajarkan bangsa Yahudi itu bangsa terlaknat, mereka adalah pembunuh Yesus. Pernah ada filmnya The Passion of Christ, itu rame di Yahudi, tapi Vatikan dulu masih Paulus Yohanes membenarkan memang seperti itulah, Yahudi itu pembunuh Yesus. Maka mereka dianggap sebagai penjahat, tidak boleh ibadah di sana. Ini tentu di masa sebelum Islam datang. Itu dosa besar. Di mana dosa besarnya? Kan Yahudi Kristen itu satu kesatuan, ya. Orang Kristen kitabnya melanjutkan Yahudi. Orang Yahudi juga harus mengikuti syariat Kristen. Nah, ketika mereka masing-masingnya malah
tidak saling mendukung tapi saling memusuhi, termasuk yang sudah kita bahas kemarin, klaim-klaim eksklusif sepihak mereka kemukakan itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Jadi dua lagi kalapir gitu. Khususnya dalam konteks ayat ini, Kristen yang menghalangi Yahudi. Atau yang kedua yang dimaksud adalah di sini disebut Bukhtansor, washabuh dan bala tentaranya yang menghalangi Baitul Maqdis, bahkan menghancurkan Baitul Maqdis sehingga hanya tersisa satu tembok ratapan, ya, Haikal Sulaiman bahasa Arab nama. Itu kan yang sekarang orang Yahudi berdiri di tembok itu. Tembok unggul itu bangunan tersisa dari Masjidil Aqsa di zaman itu, dan Masjidil Aqsa yang ada sekarang itu yang dibangun lagi oleh Umar bin Khattab terus sampai khalifah-khalifah Islam berikutnya. Adapun yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dulu itu yang sekarang suka dipakai oleh orang Yahudi, tembok ratapan. Nah, orang tuh didinya mararawa kitab pakai kopiah haji nu setengah teh itu kopiah Yahudi, dan tapi setengah itu nutup mereka ibadah di sana. Jadi itu adalah dosa besar menghalangi masjid Allah dan berusaha menghancurkannya. Yang ketiga adalah orang musyrik Arab yang menghalangi Nabi SAW untuk haji ke Baitullah, dan mereka sampai menahan Nabi SAW di Hudaybiyah, gak boleh masuk. Nah, itu juga dosa besar. Meski agak sedikit kurang pas karena ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini ditujukannya kepada Yahudi dan Kristen. Akan tetapi ya, kalau kita kembali pada kaidah tafsir secara umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Jadi terlepas ayat ini ditujukan kepada siapa, lafadznya kan umum. Ayat ini berlaku untuk siapa yang menghalang-halang masjid Allah, bukan Masjidil Haram saja, bukan Masjidil Aqsa, termasuk Masjid At-Taubah. Menghalang-halanginya gimana? Baik menghalang-halangi lewat teror, bikin aturan tidak boleh masuk masjid, atau menghalangi nyieun hajat nepikeun ka ngahalangan jalan ka masjid, pikeun ka muter, itu adalah dosa besar. Semua hal yang mengganggu masjid dari zikir itu hakikatnya adalah menghancurkan masjid. Makanya sudah kita bahas dalam kajian Riyadhus Shalihin kemarin, betapa Nabi SAW murka kalau beliau sedang ada di masjid di waktu ibadah, ada yang berisik, beres sholat langsung syaitan gandeng. Nabi sedang zikir, ada yang nagih hutang, pada omong marahi saat itu juga. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ada yang berisik di luar, langsung keluar. Kamu tidak sopan, mengganggu, ngagandengan di masjid Rasulullah gitu. Di semua hal yang mengganggu masjid-masjid Allah itu dosa besar. Itulah mengapa sebabnya kita di Masjid At-Taubah galak. Sebelum sholat kadangnya barudak gandeng carekan. Terlepas dari anak siapa, anak saya pun saya marahi. Di masjid gitu, atau beres sholat kira raneng barudak carek tong diantep. Itu diantara
contoh amar ma'ruf nahi munkar yang level kecil. Kita tahu hadis-hadis amar ma'ruf nahi munkar dan betapa besar dosanya ngantep kamungkaran, tapi kadang acuh tak acuh baelah doraka ngantep. Mengapa ada kebiasaan seperti itu? Karena cenah orang masjid ge cicik. Pas dulu tulisan Profesor Afif Muhammad judulnya Karena Kita Diam. Mengapa ada banyak kemaksiatan? Mengapa ada banyak kemungkaran? Jawabannya satu, karena kita diam. Kunaon loba togel di daerah belah ditu di dieu teh insyaallah. Karena diantep. Coba kalau masyarakatnya orang Islamnya gerak tong loba kasieun. Kumaha we. Kecuali kalau sudah betul-betul kita lebih rendah, lebih terdolimi oleh mereka. Kalau kita melawan bunuh diri itu lain lagi. Ieu mah can puguh bunuh diri geus sieun. Bahkan itu saya praktikkan juga di rumah saya. Kadang saeutik di waktu ibadah carekan aya kolotna oge. Baeda kolotna ge moal ngambek nganuhunkeun kadang. Hese dicarek ku manehna ku urang mah narurut. Tapi tentu tidak berarti anak-anak tidak boleh main di masjid, silakan. Nabi juga membolehkan. Nu ngabuburit, nu main pedang-pedangan, nu mawa binatang asal binatangnya tidak najis. Anak onta biasanya anu dibawa ke masjid kayak Ibnu Abbas, asal tidak mengganggu sholat. Maaf tuh yang Ibnu Abbas itu dilepas di luar. Dan khusus dalam konteks ayat ini menemukan pembenarannya dalam hari ini. Ini kan ayat ditujukan ke Yahudi dan Kristen.